Khubayb bin Adi adalah seorang sahabat Ansor dari suku Aus. Pada hari pertama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, Khubayb datang menghadap beliau dan menyatakan dirinya memeluk Islam. Kebanyakan kaum kerabatnya telah memeluk Islam ketika masih didakwahkan sahabat Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ia sendiri belum tergerak hatinya. Tetapi ketika ia memandang langsung wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya kemudian tergerak untuk memeluk Islam. Pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, beberapa waktu setelah terjadinya Perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 10 orang sahabat sebagai pasukan penyelidik peristiwa ini, dikenal dengan Perang Raji. Beliau mengangkat Asim bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai pemimpin pada ekspedisi ini. Ketika pasukan kecil itu berada di daerah Hada, yang terletak antara Asafan dan Mekah, kedatangan mereka terendus oleh orang-orang kafir dari Bani Lihyan. Bani Lihyan kemudian melakukan pengejaran terhadap pasukan ini. Bani Lihyan kurang lebih mengerahkan 100 orang pemanah. Pengejaran mereka sampailah ke tempat yang disinggahi para sahabat, dan mereka menemukan biji kurma. Ini kurma dari Yatrib atau Madinah. Mereka pun segera melakukan penelusuran mengikuti jejak-jejak tersebut, hingga akhirnya berhasil menyusul rombongan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menyadari kedatangan musuh, Asim bin Thabit radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya berlindung di dataran tinggi. Musuh berhasil mengepung mereka dan berseru, "Turunlah kalian dan menyerahlah. Kami menjamin dan berjanji tidak akan membunuh seorang pun dari kalian." Asim bin Thabit menanggapi mereka, "Kami tidak sudi berada dalam jaminan orang kafir." Lalu ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, beritahukan nasib kami ini kepada Nabi-Mu." Karena keengganan para sahabat untuk menyerah, orang-orang Bani Lihyan itu menghujani mereka dengan anak panah, sehingga sebagian sahabat pun gugur, termasuk diantaranya Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Tinggal tersisa 3 orang sahabat yang akhirnya tertawan. Salah satu dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil mereka tangkap dalam keadaan hidup adalah Khubayb bin Adi. Lalu Khubayb dibeli oleh anak-anak Harits bin Amir bin Naufal. Harits adalah seseorang yang tewas di tangan Khubayb di Perang Badar. Karena hal ini Khubayb melewati hari-harinya bersama mereka sebagai tawanan, dan akhirnya Bani Lihyan sepakat untuk membunuhnya. Suatu hari Khubayb meminjam sebuah pisau dari salah seorang putri Al-Harits untuk keperluannya. Namun tiba-tiba ada bocah kecil, anak dari perempuan tadi, mendekat ke arah Khubayb karena kelalaian ibunya. Sang ibu melihat Khubayb memangku putranya, sementara pisau berada di tangannya, serta merta wanita itu merasa sangat ketakutan. Melihat hal itu, Khubayb mengetahui kalau ibu anak tersebut takut. Ia pun menenangkan ibu anak tersebut dengan mengatakan, "Apakah engkau khawatir jika aku sampai membunuhnya? Sungguh aku tidak akan melakukannya." Perempuan itu pun berkata, "Demi Allah, aku belum pernah melihat ada seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Demi Allah, aku juga pernah menyaksikan dia makan setangkai buah anggur yang berada di tangannya, padahal ia dalam keadaan terbelenggu. Dan ketika itu di Mekah belum datang musim anggur. Itulah sebuah rezeki yang diberikan Allah kepada Khubayb." Pada hari yang ditetapkan untuk mengeksekusi sahabat yang mulia ini, anak-anak Al-Harits membawanya keluar dari wilayah Tanah Haram Mekah. Mereka ingin melakukan pembunuhan di luar Tanah Haram. Menjelang eksekusi, Khubayb mengajukan permintaan kepada mereka, "Berilah aku waktu sebentar saja untuk melakukan sholat 2 rakaat." Mereka pun mengiyakannya mengerjakan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Khubayb berkata, "Sungguh seandainya kalian tidak menganggap aku takut menghadapi kematian, tentu aku akan menambah jumlah rakaat sholatku. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, binasakanlah mereka satu persatu, jangan biarkan satu pun di antara mereka hidup. Tiada peduli, manakala aku terbunuh dalam keadaan muslim, di tempat mana saja nyawaku hilang untuk Allah. Demikian ini karena Allah, kalau Dia berkehendak, akan memberkahi seluruh anggota tubuh yang terkoyak." Setelah itu, Khubayb pun disalib pada sebuah tiang. Lalu tanpa sedikit pun rasa belas kasih, pasukan pemanah menghujaninya dengan anak panah. Dalam keadaan demikian, seorang pemuka Quraisy menghampirinya dan berkata, "Sukakah engkau bila Muhammad menggantikanmu sementara kau sehat walafiat bersama keluargamu?" "Demi Allah," jawab Khubayb, "tak sudi aku bersama anak istriku selamat menikmati kesenangan dunia, sementara Rasulullah terkena musibah walau oleh sepotong duri."
Maka tanpa ampun lagi, pedang sang algojo pun menghabisi Khubaib. Namun sebelum ruhnya meninggalkan raga, Khubaib sempat berucap, "Ya Allah, kami telah menyampaikan tugas dari Rasul Mukul, maka mohon disampaikan pula kepadanya tindakan orang-orang itu terhadap kami." Setelah itu orang-orang musyrik meninggalkan tubuh Khubaib dalam keadaan tetap tersalib di tiangnya, sementara burung-burung nazar yang sejak tadi berputar-putar menanti mangsanya, tiba-tiba juga meninggalkannya. Rupanya sang Kholik tidak ridho hambanya, yang taat itu menjadi mangsa burung-burung pemakan bangkai. Demikian pula doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada sang pemilik dalam keadaan pasrah dan ridho pada ketetapannya. Dengan segera Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya Miqdad bin Amr dan Zubair bin Awam, yang segera menunggang kuda mereka dan memacunya dengan kencang, dan dengan petunjuk Allah sampailah mereka ke tempat yang dimaksud. Dengan menahan kedukaan yang mendalam, kedua utusan tadi kemudian melepaskan sang mujahid dari tiang salib, kemudian membawa dan memakamkannya di suatu tempat. Tak ada yang mengetahui sampai sekarang di mana sesungguhnya makam Khubaib. Mungkin itu lebih pantas dan utama untuknya, sehingga senantiasalah ia menjadi kenangan dalam hati nurani kehidupan, sebagai seorang pahlawan yang mati syahid dengan dada yang penuh kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam salah satu kitabnya berupaya menyebutkan nama yang 10 orang ini. Beliau mendapatkan 7 nama, adapun yang 3 orang lagi tidak diketahui. Sampai saat ini kita belum mengetahui siapa saja 3 orang tersebut. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa di antara manusia ada orang-orang yang dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Dari kisah sahabat mulia, terdapat beberapa pelajaran, di antaranya, melanggar janji dan khianat sebagai kebiasaan orang kafir dan Yahudi, bukan akhlaknya kaum muslimin. Lihat bagaimana kaum kafir mengkhianati para sahabat, setelah sebelumnya mereka menjanjikan jaminan keamanan, sedang dalam waktu bersamaan, Khubaib bin Adi memegang pisau. Dan seorang anak orang kafir mendekatinya. Bila mau Khubaib bisa saja membunuh anak itu, namun beliau tidak melakukan. Demikian itu karena Islam menarbiah umatnya untuk menepati janji dan tidak khianat. Berbeda dengan para pecinta Islam yang tinggi semangatnya namun rendah ilmu dan takwanya, dia akan melakukan pengkhianatan dalam keadaan aman dan tidak dikhianati oleh musuh. Maka sungguh jauh berbeda antara para sahabat dan orang-orang solih dalam menunaikan amanah dengan sebagian aktivis Islam zaman sekarang yang mengabaikan amanah dan melakukan pengkhianatan. Kesabaran, keteguhan dan keberanian yang dengannya tercapai kemuliaan dalam Islam dunia dan akhirat.